Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang ketaatan dalam Islam. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Tapi sebelum dimulai nih, saya akan memperkenalkan diri saya. Kalau nama asli saya Dina Arif, asal sekolah SMK Jamiatul Aulad. Kalian bisa kepoin akun YT-nya maupun IG-nya dan lain-lainnya. Mari kita mulai pembahasannya. Sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk ketaatan dalam Islam, ketaatan kepada Allah. Orang-orang muslim tentunya tahu akan kewajiban mereka, yaitu saat atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Akan tetapi tidak semua perbuatan yang berkualitas baik itu juga dapat bernilai baik, seperti terkait dengan hal ibadah, yang mana ibadah sendiri memiliki pengertian yang merupakan suatu perbuatan untuk merealisasikan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang didasari ketaatan dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita ambil contoh, yaitu dalam hal ibadah sholat. Sholat itu baik jika dilakukan, tapi jika pada ketentuan sholat sunnah rawatib, sholat badiah, subuh, tidak boleh dilakukan karena tidak dianjurkan atau tidak disyariatkan dalam agama Islam. Maka meskipun sholat itu bernilai baik, tetap tidak diperbolehkan jika melakukan sholat tersebut. Adapun contoh lain seperti ibadah puasa, puasa tidak boleh dilakukan setiap hari jika bukan pada bulan Ramadan. Meskipun ibadah puasa itu bernilai baik, karena yang ada hanya puasa sunnah Daud, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Arafah, dan lain-lainnya. Taat Allah, taat kepada Rasul. Perintah untuk taat kepada Allah tertulis dalam QS An-Nisa ayat 59 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ta'i'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'untum fi syai'in fajuduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dalika khairu wa ahsanu tawila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, buka kurung Muhammad, tutup kurung, dan ulil amri, buka kurung pemegang kekuasaan, tutup kurung, di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, buka kurung Al-Quran, dan Rasul, buka kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, ya demikian itu lebih utama, buka kurung bagimu, dan lebih baik akibatnya. Jika kita taat kepada Allah, maka otomatis kita juga taat kepada Rasulnya. Salah satunya hikmah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah kelak akan masuk surga bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula fa'aula bika ma'alladin an'amallahu alaihim man nabiyina was-sadiqina was-suhada'i was-salihin wa asna wa aulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan hikmat atau nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencipta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ketaatan kepada orang tua.
taat merupakan kewajiban seorang hamba, sedangkan taat kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak terhadap keduanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti taat adalah menghargai, takjim, khidmat, sopan, dan arti taat adalah senantiasa tunduk kepada Tuhan, pemerintah, dan lain-lainnya. Jadi, taat kepada orang tua diartikan mematuhi semua yang diperintahkan oleh keduanya. Dalam Islam, berbakti atau taat kepada kedua orang tua merupakan perilaku ataupun amalan yang memiliki nilai yang sangat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, berbakti atau taat kepada kedua orang tua sering sekali disandingkan dengan pemenuhan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, berbakti atau taat kepada kedua orang tua sering sekali disandingkan, seperti pemerintah tentang bersyukur dan larangan menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganjurkan kepada hambanya untuk selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti atau taat kepada kedua orang tua merupakan salah satu sifat yang menonjol dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi dan rasul karena bakti mereka kepada orang tuanya. Dalam hal ketaatan ini, terdapat batasan-batasan bagi kita tentang bagaimana bentuk menaati orang tua yang benar, yaitu tidak semua yang diperintah oleh orang tua harus ditaati atau dilakukan. Harus bisa membedakan mana perintah yang boleh dilakukan dan yang tidak dibolehkan dilakukan. Jika pemerintahnya tidak boleh dilakukan, bahkan haram untuk dilakukan, seperti dalam hal perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah sekali-kali kamu melakukan hal tersebut meskipun ada pemerintah. Maka janganlah sekali-kali kamu melakukan hal tersebut meskipun pada perintah untuk taat kepada orang tua, yakni menolaknya dengan cara yang baik serta lembut. Jangan sampai membentak ataupun berbuat jahat kepadanya. Kalaupun tidak bisa melakukan atau mengendalikan itu, maka cukup dengan diam serta tidak bertindak melakukan perintahnya. Beda perintah Tuhan dan orang tua, bukan seperti jika kamu menolak perintah itu, kamu termasuk anak yang durhaka kepada mereka, melainkan karena seperti yang telah dijelaskan tadi, ketaatan kepada orang tua itu ada batasannya dan dapat membedakan antara perintah yang boleh untuk dilakukan serta yang tidak boleh dilakukan. Adapun perintah orang tua yang baik atau yang boleh dilakukan yaitu seperti membantu meringankan pekerjaan rumah, membantu orang tua untuk mencari nafkah dan lain-lain. Tapi jika orang tua masih mampu mencari nafkah, maka seorang anak tidak wajib ikut mencari nafkah juga, melainkan lebih baik anak tersebut melakukan kewajiban seperti menuntut ilmu. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat tentang ketaatan dalam Islam dan ketaatan pada orang tua. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk berlatih agar lebih memahami materi ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.